Assalamualaikum. Tunggu. Kok miring sih? Saadah. Kita sama nonton bareng-bareng yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Tafis Arido. Kebetulan nih lagi ada Antisa. I want to discuss with you about the lesson of fikih that we have studied so far. Hasanan, ya bedul amru mumti'an. Nah, jadi umat Islam saat ini memiliki 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mayoritas penduduk Indonesia sendiri menganut mazhab Asy-Syafi'i. Yes, right. Mayoritas penduduk Indonesia itu menganut mazhab Asy-Syafi'iyah yang didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, Anti sendiri masih ingat nggak nih riwayat hidup beliau yang Masya Allah banget? Atadzakkaru ulid dan Imam Syafi'i pada awal qarna min wafatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Gaza, Palestina, dan beliau lahir dalam keadaan yatim. Walaupun begitu, nasab beliau ini bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. When he was 2 years old, beliau ini sudah dititipkan oleh ibunya ke Syekh di Mekah untuk menuntut ilmu. And when he was 7 years old, beliau udah hafal Al-Quran 30 juz mungkin. Masya Allah. And when he was 10 years old, beliau sudah hafal puluhan ribu hadis dengan sanad yang sahih dan juga menjadi pendamping wali kota. Masya Allah. Lah kita umur segitu masih sering main di luar, dan sering tidur siang. Beliau mah pengikutnya aja masih ada sampai sekarang. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia menganut mazhab Asy-Syafi'i, kita juga masih sering berbeda pendapat loh, Sa. Ya, betul banget sih. Sama halnya kayak para ulama yang berbeda pendapat, ya kan? Tapi walau begitu, ada dalam beberapa kasus nih, sebagian besar ulama bersepakat dalam satu pendapat yang sama. Nah, nanti kesepakatan mereka ini akan disebut sebagai jumhur ulama. Yes. So, it's not about who's wrong and who's right, tapi ya selama dua-duanya memiliki hujah atau dalil yang kuat, kedua pendapat boleh dipakai. But let us not misunderstand religion. Ada nih beberapa hal sepele yang masih suka dilakukan oleh orang-orang ketika berwudu. Mazalik, That is perfect wudu. Nah, jadi ada beberapa rukun wudu yang masih suka disepelekan oleh orang banyak. Contohnya misalnya membasuh kedua tangan hingga ke siku, dan juga membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Naam, sahih. Wa huwa ma yahdatsu umuman fa nahnu kusala li rafi asmamuna. Jadi ya kalau seharusnya membasuh tangan sampai ke siku, yang dibasuh ya cuma sampai sini doang, sampai pergelangan tangan atau sampai tangan, nggak dibasuh sampai ke siku. Apalagi kalau lagi pakai baju berkancing, malas banget buat angkat kancingnya. Juga banyak orang yang masih malas untuk membasuh kaki hingga kedua mata kaki. Mungkin karena malas ngebasuh pakai tangan gitu ya. Jadinya cuman ya sekenanya aja, nggak sampai kedua mata kaki. Jadi wudunya mah most importantly wet. Padahal kalau kita melebihkan basuhan wudu, terutama di bagian membasuh kedua tangan hingga siku dan juga membasuh kedua kaki hingga mata kaki, itu merupakan yang disunahkan dalam wudu. Dan jika kita melakukannya, berarti kita akan mendapat pahala karenanya. Normanil wudu alaysa shaban jiddan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita keringanan dengan kebolehan mengganti wudu dengan tayamum. That's right. If we are in an emergency situation, kayak misalnya kita nggak ada air, ataupun kita juga lagi mengalami sakit yang nggak bisa kena air, maka kita cukup bertayamum untuk mengganti wudu, dan kita boleh sholat dengan tayamum itu. Cara bertayamum juga mudah banget, Sa. Yang pertama, tempelkan kedua telapak tangan ke benda yang ada debunya seperti tembok. Kemudian
usapkan telapak tangan yang udah kena debu tadi ke wajah. Yang kedua, tempelkan kedua telapak tangan lagi ke tempat yang ada debunya. Kemudian, usapkan ke tangan sampai ke siku. Mudah banget ya ternyata. Mudah banget. Nah, berarti kan kalau wudhu sama tayamum itu untuk membersihkan hadas kecil, kayak contohnya buang air sama kentut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nih mau ngebersihin hadas besar, kayak contohnya haid, keluar air mani, atau jima, itu kita harus mandi janabah. Mandi janabah is an ordinary bath. Mandi janabah juga punya rukun-rukunnya. Yang pertama, mencuci kedua tangan. Kemudian, mencuci bagian kemaluan. Lalu, berwudu seperti wudu salat kecuali kaki. Menyela-nyela rambut dengan air, menyiram tubuh bagian kanan dengan 3 siraman, begitu juga dengan yang kiri, lalu menyirami air ke seluruh tubuh, dan terakhir mencuci kaki. Selesai. Hada sahih. Al-istihmamul janabah la yajibu an yabtal faqat thumma yakhruj. Bisa istiharoh, kita juga belajar tentang darah wanita. Sometimes women are still confused. Flek itu termasuk darah haid gak sih? Flek itu termasuk darah haid kalau misalnya dia berwarna kecoklatan dan keluar selama masa haid. Dan itu berarti walaupun itu flek, tapi kan karena warnanya udah coklat dan keluarnya juga di masa haid, berarti larangan beribadah saat haid udah mulai berlaku, seperti sholat, puasa, tawaf, dan lain-lain. Lain lagi halnya kalau warna fleknya itu putih atau kuning pucat. Kalau itu mah namanya keputihan. Dan kalau lagi keputihan, larangan haid sudah nggak berlaku. Jadi dia wajib sholat, wajib puasa Ramadan, wajib tawaf, dan boleh memegang mushaf. Indama natahaddatsu anil haid, masih banyak loh perempuan yang meremehkan batas waktu haid. Yes right. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa batas maksimal haid wanita adalah 15 hari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, haid itu paling cepat sehari semalam. Jika lebih dari 15 hari, maka menjadi istihadah. Batas masa suci haid minimal 15 hari. Sedangkan maksimalnya gak terbatas. Jadi mau dia gak haid selama sebulan, 2 bulan, atau setahun 2 tahun, dia tetap dalam masa suci haid. Tadi kan sempat nyebut istihadah ya. Istihadah itu adalah darah penyakit yang keluar setelah melewati batas waktu maksimal haid. Remember kalau wanita keluar darah lebih dari 15 hari, maka dia sudah jadi istihadah itu darah. Dan ketika sudah istihadah, maka larangan beribadah sudah nggak berlaku. Dia sudah wajib sholat, puasa, tawaf, dan boleh memegang mushaf. Nah, kalau misalnya kita ngomongin haid sama istihadah, nggak lengkap rasanya kalau kita belum ngomongin soal nifas. Benar-benar. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Pas banget nih, Sa, ada kasus. Waduh. Kalau ada orang melahirkan dengan operasi sesar, dia tuh tetap dapat nifas gak sih? What do you think about this? Nah, for your information, orang yang melahirkannya dengan cara operasi sesar juga mengalami nifas kurang lebih 20-40 hari setelah masa operasi atau melahirkannya. Nah, sekarang nih kalau menurut Anti, air ketuban yang pecah itu termasuk nifas gak sih? Try to explain. Jadi air ketuban yang pecah itu gak termasuk nifas. Kenapa? Karena air ketuban yang pecah itu kan pecahnya sebelum melahirkan ya. Nah, kalau nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi berbeda sikon. Hasanan, nantaqilu ilal munaqashatil akhirah wa hiya anil fitrah. Cutting nail is one of the fitrah that is often underestimated.
Padahal Rasulullah SAW sangat menganjurkannya. Fi zamanil yaum, orang menjamin kuku tuh dianggap sebagai model, juga dianggap mengikuti tren, dan lain-lain. Padahal dalam hadis riwayat jamaah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 5 dari fitrah. Yang pertama yaitu memotong bulu kemaluan. Yang kedua, khitan. Yang ketiga, mencukur kumis. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Dan yang terakhir, yang kelima, memotong kuku. From a health point of view, manjangin kuku juga bisa menyebabkan berbagai penyakit. Karena di dalam kuku yang panjang terdapat bakteri, parasit, dan cacing. Well, that's how fikih explain in great detail tentang bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri. Oke, Sadah. Kita cukupkan aja ya diskusi kita hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu dan berdiskusi lagi tentang fikih yang lebih luas dan lebih dalam lagi. Amin. Oke, guys. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.